Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Mandura Podcast. Setelah sekian lama vakum, dan kali ini dibuka lagi dengan kedatangan bintang tamu kita yang bernama Kak Muhammad Habibur Rahman dari kelas 12 Agama 1. Boleh kenalan langsung gak sih? Oke. Gak sabar ini, kedatangan tamu. Aduh. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Kak karena udah Habib. gak sabaran. Ya gak sabar kayaknya. Kak Habib, Kenalan iya dulu. dong. Oke, Kak Habib kenalan dulu dong sama kita. Ya, kenalkan nama saya Muhammad Habibur Rahman, bisa dipanggil Habib. Saya kelas 12 Agama 1. Alamat saya Desa Bulu Bajarjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terutamanya. Oke, Jawa Timur. Ya. Oke, Kak Habib, prestasi apa sih yang Kak Habib peroleh nih? Kak, kenapa sih kok diundang di Rapot Mandura Podcast ini Kak Jadi Habib? guys, Kak Habib Iya, itu beli- di sini beli- tuh karena termasuk siswa teladan ya, karena termasuk Teladan. anggota OSIS juga. And then Kak Habib itu juga Berwirausaha dengan menjual bakpo yang disetorkan ke kantin sekolahan. Oke. lanjut aja udah langsung daripada banyak cincang ya. Bener juga. Ya, deh. mending kita langsung Jadi, tanya orangnya. Ini yang Mbak Pawa aja gitu loh. Kenapa kok bisa di pondok? Iya. Iya, jadi Kenapa domisili bisa? saya di pondok juga. Jadi saya mondok Jawa Timur itu Tuban. Saya jualan bakpao. Tertawa Saya dulu bang. guys. Lanjut. Jadi saya jualan bakpao ini di pondok. Nah, setiap itu saya jualan ini banyak sih rintangannya pastinya. Karena awal karir juga. Oh, Dengan bangun jam 3 pagi kita jualan. Wow. berarti Terus macam menyiapkan bahan-bahan, terus Iya. masak, terus menunggu adonannya mengembang itu mulai jam 3 ya Kak ya? Iya. Jadi Oke. buat adonannya sampai nunggu ngungkusnya, alhamdulillah kadang sampai jam 6:30 sudah selesai semua. Tinggal berangkat dan berangkatnya naik bis. Soalnya kan bawanya berat, bukan? Oh, emang ada bis Kak? Iya, Di ada. sekitar sini. Ada. Oke. Wow. Mau tanya dong Kak, Apa? omsetnya tuh pasti banyak kan? Alhamdulillah cukup Itu lah. satu hari biasanya Kak Habib bawa berapa bakpo sih buat dijual? Jadi biasanya kalau aku jualan itu 2 kilo adonan itu bisa sampai 80 biji. Oke. 80 biji paling kan kalau kejualan 70 lah, karena kita juga menguntungkan ibu kantin juga. Selanjutnya ya lumayan lah omsetnya, dikalikan aja 80 dikali atau enggak 70 dikali 2 berapa? 140.000. Seperti itulah. Nanti kalkulasi Lumayan setiap- juga. setiap bulan nanti setiap Itu baru satu hari 150. 150 lah. 140. 150 juga sampai, kadang nggak Oke. tentu juga. Kak Habib, Iya. kan aku denger nih ya, kalau aku ke kantin, aku kalau mencari bakponya Kak Habib itu selalu habis. Dan aku nggak dapat nih Kak Habib, kan setiap hari habis lah. Kenapa Kak Habib nggak produksi lebih banyak lagi? Kenapa? Sama sih. Mungkin karena waktu juga kan, karena di pondoknya enggak sih? Bener juga. Jadi kadang karena produksinya luka cukup. Karena di pondok kita tahu gak sih? Bahwasanya di pondok banyak kegiatan pondok, kelas pondok. Ada Ya, tahu nggak ngaji sih gitu kan, ngaji, teman-teman juga jamaah. kadang kalau ada yang bantu ya bantu. Karena kecapean pastinya juga akan membuat kalau kita mengejar dunia terus kan nggak ada selesainya juga. Awan, akhirat dulu. Nanti dunianya nyusul. Jadi kita tuh kalau di pondok kenapa kok bisa jualan juga? Karena kita memanajemen waktu itu bagaimana sampai bisa kita ada waktu luang untuk kita berusaha. Guys, ngomong tentang manajemen waktu, aku mau tanya nih Kak. Ya. Apa? Kita langsung mempersingkat waktu aja. Oke. Kakak ini juga bisa ngisi suara-suara gitu ya? Ya, alhamdulillah. Jadi bakat ini muncul pada 2020 di bulan Desember. Jadi tiga bulan yang Tiga tahun yang lalu. Udah lama kan, dan gak sadar juga. Dan jadi saya ceritain juga. Awal bakat ini muncul suara Jokowi. Ini kalau pakai suara berita ini guys. Langsung aja Contohin. Contohin dong Kak. Iya, selamat pagi, selamat sore maksudnya. Jadi di podcast Mandura Rembang ini saya semoga berharap bisa istiqomah dan berjalan terus. Amin. Bukan cuma itu, melainkan ada banyak lagi suara. Nah, ada suara iklan, suara Mickey Mouse, suara kartun-kartun lain.
Ini kalau pakai nada sebagai kayak penyiar-penyiar gitu. Biasanya kan kalau kayak suara iklan, kita ada iklan-iklan nggak sih? Iklan Gitu. Kita ngiklanin Mbak. podcast aja. Oke, iklanin Oke. podcast. Oh banget. Nah, jadi ngiklanin podcast seperti ini. Siap. Siap? Satu. Siap. Nanti ada yang talk solo ini. Satu. Kamu yang kayak gini. Mau pelajaran kamu lebih lanjut, tapi kamu kurang pede. Ikuti aja podcast Mandua Rembang karena di sana banyak ilmu, banyak pengetahuan serta banyak pengalaman. Dan kalian tahu nggak sih bahwasanya di sini ada rekan saya namanya Aprita Khairinisa. dan yang satu, Tojiatu Zahra. dan kami akan menemani Anda di podcast Mandua Rembang. Nah, Yeay. seperti itu. Jadi kalau udah lama sih kayak di dunia suara ini memang kalau nggak dilatih ya akan hilang karena seperti pisau Yang tidak kalau diasah. ya, tidak akan hilang. Tumpul. Jadi bakat saya juga bukan cuma ini aja. Dulu pas MI itu juga gambar, tapi karena nggak saya asah ya jadinya itu. Tapi Kalau sekarang bakatnya, ya? iya Sekarang masih bisa gambar gak sih, Kak? masih ada lah sedikit gitu. Sedikit-sedikit. Iya. Jadi ya seperti pisau yang nggak pernah diasah seperti itu, nanti takutnya kan bakat ini kalau nggak diasah ya si tumpul gitu loh kayak seperti pisau Oh. tersebut. Oke. Applause dulu buat Kak Habib ya karena udah niruin. Ya alhamdulillah juga. Ngomong-ngomong tentang voice nih, Kak ya. Iya, Apakah ada nih kayak pantangan minuman atau makanan yang dihindari gitu agar suara Kak Habib selalu konsisten tentunya? Pastinya kalau dulu memang lebih ke tarak, tapi kalau sekarang tidak karena di lingkungan pondok tahu nggak sih bahwasanya kalau kita tarak kita nggak makan juga gitu loh. Iya benar. Iya. benar. Karena kita juga kadang rebutan ya di lingkungan pondok bagaimana gitu. Tapi kalau di rumah dulu saya minumnya air hangat Oke. kalau malam, tapi nggak minum es dan nggak minum gorengan, biasanya seperti itu. Makan gorengan. Makan gorengan ya maksudnya. Masa gorengan diminum guys? Tapi ada kalau dibuat jus. Jus gorengan. Itu Siska Kol yang buat. Bener banget. Lanjut deh. Selain mengisi suara juga berwirausaha juga nih. Ya. Kak Habib juga mempunyai prestasi apa sih yang nggak kita ketahui, mungkin bisa Sharing dong, Kak. Jadi Biar sharing kita aja ya, terinspirasi langsung aja kan. gitu. Langsung aja. Iya. Jadi pada bulan Juli kemarin alhamdulillah terpilih sebagai duta genre sebagai nominasi berbakat. wow. Wow, berbakatnya apakah di bidang voice juga, Kak? Iya, Oh, alhamdulillah alah. juga saya menentukan suara karena banyak yang kaget. Tahu nggak sih bahwasannya kalau kalian tahu nggak kayak suara Jokowi, kalau orang mendengarkan suara Jokowi kan tertarik gitu kayak wah Iya. bagus gitu loh. Jadi kayak memicu iklannya itu loh tahu. Bahwasanya seperti itu. Oh. Wow sih. Jadi alhamdulillah dapat. Congratulations Kak. Ya udah lama juga sih. Gak apa-apa, aku baru tahu soalnya. Kak Habib ada niatan nggak tahun ini mau ikut duta genre lagi kayak? Enggak, karena saya sebagai panitia juga. Oh, udah panitia. Enggak panitia karena juga enggak panitia juga sih. Maksudnya kayak Tapi sudah gabung ke forumnya. Oh, Jadi lebih alah. enaknya gabung ke forum. Karena enaknya seperti itu Ya udah pengalamannya. kalau gitu bisa aku pesertanya aja. Iya, kayaknya Ayo. lebih enak. support kita, Kak. Karena iya, maaf ya. Iya. Jadi di Duta Genre itu bukan cuma kita apa ya menambah pengalaman pasti gitu, tapi banyak ilmunya itu yang tidak bisa kita hindari Dapat dari dari perjalanan lain. sekolah loh. Dari karena itu kan kayak pengalaman luar gitu non akademik, dan itu materinya itu cukup menantang juga, cukup menginspirasi, mengedukasi, berpengalaman, banyak lah bisa. Malah tidak bisa diungkapkan lagi karena kita bisa bermanfaat jadi kita tuh bisa bermanfaat di masyarakat tentang bagaimana tentang sosial, kita juga bisa mengikuti Duta Genre tersebut gitu loh. Karena kita jalannya itu loh. Oke. Kak Habib kan notabene ini berbackground itu Pesantren. iya pesantren dan jurusan agama juga kan. Iya. Kan apakah pas ikut duta genre itu nggak minder ya, Kak, ketika kita Insecure, menemui guys. peserta lain yang dari mahasiswa lah, dari jurusan IPA. Malahan itu pastinya nomor satu lah. Tapi itu nggak menghalangi aku karena ada kepedean pertama, pede terutama. pede sih. Terutama walaupun saya berjual kayak jualan sebagai voice over seperti ini tuh pun intinya pede. Jangan hiraukan kalimat orang lain, tapi kita mempunyai prinsip untuk memajukan bagaimana kita bisa ke depan
Dan jangan sampai kita sombong gitu loh. Jangan sampai merendahkan orang lain, bahwasanya kita sudah tinggi, nanti takutnya merendahkan orang lain. Jangan sampai kelakuan itu tersebut. Oke. Nah, jadi dan saya jangan lupa tambahan juga. Jadi kalau kita berusaha, sedikit. jangan lihat prosesnya, jalani aja prosesnya, Iya. dan hasilnya biar Allah yang menentukannya. Seperti itu. Nanti kayak gini, kita jalani aja, gak usah dipikirin nanti pertanyaan apa ya, gak usah. Ya, Asal kita nanti ngalir dijalanin aja. ngalir aja aja sih seperti bicaranya. ini. Nanti alhasil juga kita juga enak-enak ngobrolnya malah lebih Ya, santai gak malah sih? tanpa skrip loh ini guys. Malah gak ada skripnya kan pastinya. Tapi ngomongin ini podcast Mandu Rembang ini kayaknya wadah bagi pelajar banget gak sih? Iya. Iya. Dan itu bisa kayak Motivasi, menyalurkan bakat kita juga. Juga bisa apa kayak Inspirasi. menginspirasi malahan juga ya bagi Nanti karena teman-teman juga. bukan cuma siswa loh diundang, alumni juga bisa, guru juga Wow. bisa, yang lainnya juga bisa loh malah. Aku bisa nggak sih? Bisa. Katanya nih kamu sekarang aku yang jadi host aja ya. Oke, narasumbernya Mbak Prita. Mbak Prita katanya menang lomba menyanyi nih. Bener gak? Iya sih. Kenapa kelas 10 Aduh, tapi bagus banget kayak suaranya. Iya. Kayak ada di Aku ya. YouTube gitu loh. Iya di YouTube Mandu Rembang nih guys. Wajib subscribe. Oke ya. Prita, itu sih BTW pas kamu lomba nih ya, kamu nyanyiin lagu apa sih? Lagu Ibu Kita Kartini karena itu lombanya kan tentang Ibu Kita Kartini ya, memperingati hari Ibu Kita Kartini, jadi ya harus lagu itu. Oh, kalau nggak salah itu lombanya di itu ya di Museum Kartini kan? Enggak, Museum Di maksudnya. sebenarnya rekamannya di sini di podcast. Oh, ini. di podcast. Oke. Ya nanti kalau kalian lihat YouTube-nya Ada. Mandu Rembang, nanti ada tulisan podcast juga kok. Bisa lihat guys nanti ya. Ih, tapi bagus loh. Tapi coba dong satu ref aja gitu. Satu. Bisa dikit aja. Ibu kita Kartini, putri sajati. Nah, Udah. bagus banget gak sih? Tapi ini kayaknya Prita nih harus diwawancari lagi ya. Tapi Bisa ketemu lain kali nih Ketemu kita. lagi nih kita. Sharing-sharing. Oke. Oke. ya Oke. sudah. Bagaimana? Penutupan dong Mbak Toci. Oke, sekian dari kami. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast yang lainnya yang tentunya lebih seru, lebih menarik dan lebih menginspirasi. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai